Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 7, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai aljabar. Kita sudah masuk di bab 3. Nah, di pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai bentuk aljabar dan suku-suku sejenis. Apa itu aljabar dan bagaimana bentuknya? Apa saja itu pengertian dari suku-suku sejenis? Mari kita pelajari bersama-sama di slide berikut ini. Apa yang dimaksud dengan bentuk aljabar? Bentuk aljabar adalah bentuk yang di dalamnya terdapat variabel atau nilai peubah. Dalam bentuk aljabar, kita akan mempelajari mengenai variabel, yaitu lambang atau notasi dari bilangan yang nilainya belum diketahui. Yang kedua, yaitu mengenai koefisien. Koefisien adalah bilangan yang digunakan untuk mengalihkan variabel. Yang ketiga adalah konstanta. Konstanta adalah bilangan tetap yang tidak mengandung variabel. Oke, untuk lebih mengenal lagi mengenai bentuk aljabar, mari kita berlatih bersama untuk menentukan variabel, koefisien, dan konstanta. Perhatikan tabel berikut. Di dalam tabel berikut sudah ada bentuk aljabar. 3 bentuk aljabar ya. Aljabar tadi apa? Bentuk yang memiliki nilai peubah atau variabel. Nah, di sini ada variabel. Variabel itu berupa huruf. Nah, di sini yang pertama ada bentuk aljabar negatif 3Y. Kita cari variabel. Variabel tadi apa? Variabel tadi adalah lambang atau notasi pengganti untuk nilai yang belum diketahui hasilnya. Di sini di negatif 3Y, kira-kira variabelnya berapa? Apakah ada yang bisa menjawab? Ya, variabelnya yaitu Y. Lalu kita cari koefisien. Koefisien tadi apa? Koefisien tadi adalah bilangan yang digunakan untuk mengalihkan variabel. Nah, di sini di negatif 3Y ini artinya sama dengan negatif 3 dikali dengan Y. Berarti koefisiennya adalah negatif 3. Negatif 3 koefisien dari Y. Lalu kita cari konstanta. Konstanta tadi pengertiannya adalah bilangan tetap yang tidak mengandung variabel. Kira-kira di sini apakah ada bilangan tetap tersebut? Di sini tidak ada ya, berarti konstantanya adalah 0. Lalu di bentuk yang kedua ada 2A ditambah 8. Variabelnya apa kira-kira? Variabelnya yaitu A. Lalu koefisiennya di sini apa? Koefisien tadi bilangan yang digunakan untuk mengalihkan variabel. Berarti koefisiennya adalah 2. 2 koefisien dari A. Lalu konstanta. Konstanta tadi bilangan tetap yang tidak mengandung variabel. Di sini bilangan yang tidak mengandung variabel atau dia yang berdiri sendiri adalah 8. Lalu bentuk yang ketiga ada x kuadrat ditambah 4x ditambah dengan 3. Variabelnya kira-kira yang mana? Variabelnya yaitu x pangkat 2 dan x. Lalu koefisiennya, koefisien tadi bilangan yang digunakan untuk mengalihkan variabel. Di sini variabelnya ada x pangkat 2 dan tadi ada x. Nah, di sini x pangkat 2. Bilangannya berapa ya kira-kira? Karena di sini kan tidak ada. Nah, kalau tidak ada bilangannya, berarti di sini bilangannya 1. Berarti 1 adalah koefisien dari x pangkat 2 dan 4 adalah koefisien dari x. Nah, di sini ya. Lalu konstanta. Konstanta tadi bilangan tetap yang tidak mengandung variabel atau dia berdiri sendiri. Berarti di sini konstantanya adalah 3. Jadi di sini bentuk variabel itu adalah bentuk yang mengandung nilai peubah atau variabel di dalamnya.
Jadi tidak hanya angka saja, melainkan ada nilai peubah atau variabelnya. Seperti Y, variabelnya itu A, X pangkat 2, atau X. Suku-suku sejenis. Sebelum kita mengetahui apa itu suku-suku sejenis, kita pahami terlebih dahulu pengertian mengenai suku dan suku sejenis. Suku yaitu suatu bilangan, dia bisa berupa suatu bilangan, bisa berupa satu atau lebih variabel, dan bisa berupa gabungan antara bilangan dan variabel. Sedangkan suku sejenis adalah suku yang mempunyai variabel dan pangkat yang sama. Kita pahami mengenai suku-suku sejenis. Sebelumnya kita ke suku terlebih dahulu. Nah, suku tadi dia bisa berupa suatu bilangan, bisa berupa satu atau lebih variabel, dan bisa berupa gabungan antara bilangan dan variabel. Nah, di sini di contoh yang pertama ada 2x kuadrat ditambah 4x. Kira-kira di sini dia memiliki berapa suku? Tadi kan dia bisa hanya berupa suatu bilangan. Bisa berupa satu atau lebih variabel. Kemudian bisa gabungan antara bilangan dan variabel. Nah, di sini 2x kuadrat berarti di sini dia adalah gabungan bilangan dengan variabel. Ada 2x kuadrat. Lalu ada juga 4x. Berarti di sini dia memiliki dua suku. Nah, bentuk ini bisa dikatakan sebagai bentuk aljabar suku 2. Artinya dia memiliki dua suku, 1, 2. Jadi suku itu bisa hanya terdiri bilangan atau variabel saja, atau gabungan dari keduanya. Lalu contoh yang kedua, ada 5A ditambah B kuadrat ditambah 2C pangkat 3. Kira-kira di sini ada berapa suku di bentuk aljabar di sini? Ada 3. Yang pertama yaitu 5A. Lalu B kuadrat, lalu 2C pangkat 3. Berarti di sini bisa dikatakan sebagai bentuk aljabar suku 3. Lalu yang ketiga ada 2x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 ditambah y ditambah 7. Tadi suku bisa gabungan keduanya, bisa bilangan saja, atau variabel saja. Nah, berarti di sini ada berapa suku? Ada 4. Yang pertama 2x pangkat 3. Yang kedua x pangkat 2. Yang ketiga adalah y. Dan yang keempat adalah 7. Nah, dia bisa dikatakan sebagai bentuk aljabar suku 4. Kita lanjut di suku-suku sejenis. Tentukan suku-suku yang sejenis pada bentuk aljabar berikut. Suku sejenis tadi adalah suku yang mempunyai variabel dan pangkat yang sama. Nah, di sini ada 5x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 2 dikurangi 3x pangkat 2 ditambah 9x dikurangi 10. Kira-kira suku-suku sejenisnya yang mana saja? Oke, yang 5x pangkat 2. Apakah dia punya suku yang sejenis di sini? Ya, betul. 5x pangkat 2 dia sama dengan negatif 3x pangkat 2. Nah, karena dia mempunyai variabel yang sama, yaitu x pangkat 2. Jadi suku-suku sejenis yang pertama ada 5x pangkat 2 dan negatif 3x. Lalu, apakah ada lagi? Negatif 3 dengan 9x. Di sini dia mempunyai variabel yang sama, yaitu x. Negatif 3x dan 9x. Dan yang terakhir adalah 2 dan negatif 10, karena di sini dia sama-sama konstanta. Artinya dia tanpa variabel, dia berdiri sendiri. Oke, demikian penjelasan dari Bu Eva mengenai bentuk aljabar dan suku-suku sejenis.
Semoga kalian paham dengan apa yang dijelaskan Bu Eva. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.